if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Jadi Pandit. Jadi kali ini gua akan membahas tentang transfer update ya. Ya sebenarnya gua tidak mau bahas transfer update lagi, cuman ada transfer yang sangat mengejutkan ya di akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa Manchester United itu adalah salah satu tim yang katanya akan aktif sekali di bursa transfer ini. Tapi nyatanya dari awal Ten Hag datang hanya baru 3 pemain, yaitu Lisandro, siapa lagi, Eriksen, dan juga Malaysia. Ya padahal Ten Hag pun bilang bahwa dia butuh banyak pemain, terutama di bek kanan, di gelandang, dan juga di sayap kanan. Awalnya kan kita tahu semua Timber lah diincer, Frenkie de Jong sampai Anthony. Tapi tampaknya itu semua gagal MU dapatkan, dan terbukti di 2 pertandingan awal bahwa MU ini sangat membutuhkan pemain-pemain yang berkualitas. Dan itu dibilang langsung oleh Ten Hag, kita masih butuh 2-3 pemain. Bukan hanya pemain, tapi yang berkualitas. Nah ini kan luar biasa, menunjukkan bahwa ya benar-benar dia butuh pemain. Dia butuh pemain yang berkualitas. Dan kemarin sempat Frenkie de Jong kan gagal. Sempat Rabiot incarannya kan. Sempat Rabiot, ternyata gagal karena Rabiot minta gaji terlalu mahal. Ya, gajinya selangit sehingga MU lepas. Maka dari itu, kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, muncul kabar beredar MU menawar Casemiro. Ya, Casemiro ini pemain andalan Real Madrid, bagian dari trio CMK, bagian dari trio yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa dia sudah memenangkan segalanya dengan Real Madrid ya. Kok trofi itu udah semuanya dari borong lah istilahnya. Dan ya kalau kita lihat peran dari Casemiro ini memang dibutuhkan oleh Ten Hag dan oleh Manchester United karena dia murni DM. Kalau kita formasi Ten Hag itu 4-3-3 dengan 1 DM, maka peran dari Casemiro ini bisa menjadi apa ya kalau gue bilang, menjadi peran yang cukup penting kalau gue bilang di strategi dari Erik Ten Hag, terutama di pivot. Ya karena kita tahu lemahnya MU ini sebenarnya di tengahnya. Tidak ada yang bisa mengcover Maguire dengan salah satu center back lain, sehingga serangan-serangan itu langsung directly ke center back. Tidak ada DM yang bisa men-stop. Nah, peran Casemiro di situ cukup penting. Ya, di situ kehebatan dari Casemiro. Tapi ada juga kelemahan dari Casemiro. Menurut gua, dan gue sering kali melihat Casemiro, ketika trio CMK bermain, Casemiro ini yang kalau gue bilang passingnya itu paling buruk. Ya, passingnya itu paling buruk. Dia paling tidak tenang di antara 3 pemain, yaitu Kroos, Modric. Biasanya Kroos, Modric ini yang mau menjadi dirijen. Ya, sedangkan Casemiro ini ibaratnya jadi tukang pukul lah. Ya, dia yang bisa menjadi negatif footballnya dari trio CMK. Dia bisa menjadi tukang pukul, dalam arti dia menjadi orang pertama yang defense, dia yang bagian nekel lawan. Nah ini bagian dari Casemiro, dan itu sangat sukses. Nah permasalahan di MU, apakah peran dari Bruno dan Eriksen ini bisa sebagus dari Kroos dan juga Luka Modric? Karena kita tahu Casemiro ini sering terbantu oleh peran dari 2 pemain ini. Nah kalau kita lihat di atas kertas, gue rasa bisa dari Bruno dan Eriksen. Tapi kita tahu bahwa performa dari Bruno dan Eriksen ini sedang menurun, terutama Bruno Fernandes. Eriksen belum bisa jadi parameter. Bruno itu sangat menurun. Nah, apakah itu bisa dilakukan oleh performa bagus itu bisa dilakukan oleh Bruno, dan juga apakah nantinya peran dari Casemiro ini akan penting? Nah, ini masih menjadi pertanyaan karena kita tahu bahwa ketika MU drop, itu bukan hanya 1-2 pemain yang drop, tapi semua pemain. Bahkan Varane pun cadangan sekarang. Jadi ya Casemiro ini udah 30 tahun. Ya 30 tahun itu bukan umur yang sangat muda. Dan berapa harganya? MU menawar 60 juta euro dengan 10 juta add-ons. Artinya kalau MU menang ini, MU menang
trofi apapun itu menjadi 70 juta lah totalnya keseluruhan. Ya, dan gajinya itu, wah ini luar biasa kalau menurut gue, 350.000 euro kalau nggak salah per pekan ya. Jadi artinya sekitar 20 jutaan. Itu gaji yang sangat luar biasa besar. Mungkin kalau nggak salah itu juga gaji terbesar, salah satu gaji terbesar di Premier League di bawah Ronaldo, De Bruyne, di bawah Salah. Nah itu gajinya Casemiro ini. Nah, gue sih kalau jadi Casemiro dan Real Madrid, gue akan pindah. Kalau dari Casemiro, ya trofi lu sudah menang semua ibaratnya. Ya lu umurnya juga tidak akan panjang lagi di sepak bola karena udah 30 tahun. Saatnya lu ya cari duit lah, ibaratnya seperti itu. Cari duit, mencari tantangan lain. Ya selain mencari duit, mencari tantangan lain di klub yang memang tidak bermain Champions League, tapi klub ini katanya kan sedang revolusi. Dan lu kalau bisa menjadi bagian dari revolusi tersebut dan berhasil, itu akan menjadi apa ya kalau gue bilang, menjadi kebanggaan tersendiri lah, prestasi tersendiri. Nah, bagi Real Madrid memang ada kerugian, dan salah satu Casemiro ini perannya sangat luar biasa, vital lah, sangat luar biasa. Tapi ya namanya Real Madrid, ya itu sudah dari dulu. Yang namanya kalau pemain memang sudah tidak ingin main di Real Madrid, lepas. Jadi Real Madrid ini tidak peduli dengan siapa pemain ini, bagaimana perannya. Yang terpenting kalau pemain ini tidak mau bermain untuk Real Madrid lagi, maka dia akan dilepas. Karena tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Ya, selalu, kecuali PSG. Jadi Madrid kan kembali lagi sudah bilang bahwa Casemiro ini punya peran yang penting, tapi kembali lagi kita serahkan ke pemain. Gimana pemain? Mau pindah atau tidak? Kalau pindah kita lepas, kalau tidak ya udah stay. Untungannya secara finansial Madrid jelas untung karena 70 juta euro cukup menguntungkan untuk Real Madrid. Ya, jadi ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah ini akhir dari trio CMK atau tidak? Beberapa beberapa hari ke depan akan menjadi penentuan apakah Casemiro akan pindah ke MU atau tidak. Segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.